Duduk siap. Ayo, Bayu. Duduk siap, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, Bayu. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Ini masih ada yang belum nyalain kameranya. Jadi kameranya dinyalain dulu ya. Sambil dipersiapkan buku paket tema 2-nya. Kita pertama akan belajar bahasa Indonesia dulu. Tapi apa mau ngebahas soal PTS? Coba nih kira-kira kemarin PTS. Pelajaran apa yang paling sulit? Coba Alina. Mana yang sulit? Semuanya, Bu, gitu. Mana Alina? Ya, Bu. Ya, mana yang menurut kamu terdapat kesulitan? Matematika sih, Bu. Matematika, ya. Coba Ibu mau tanya Safanisa. Safanisa, yang sulit pelajaran apa? Matematika. Matematika juga. Kan matematika baru operasi hitung sama mengenal bilangan bulat. Kalau Deswita, apa yang sulit? Matematika juga, Bu. Matematika juga. Oke. Iya. Tapi nilai matematikanya nggak begitu jelek sih menurut Ibu ya. Justru di sini yang paling jatuh nilainya itu adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Coba ada yang bisa kasih tahu alasannya? Susah, Bu. Susah ya membacanya gitu ya. Karena kan bahasa Indonesia itu kan butuh ketelitian. Jadi kemampuan literasi kalian itu diuji di situ. Nah, mungkin karena kebanyakan tuh main games kali ya. Jadi bacanya kurang. Jadi kurang paham. Jadi yang paling besar itu nilainya 85. Terus ada yang paling kecil berapa ya? 30 kalau nggak salah. Dan hampir rata-rata semuanya nilainya di bawah KKM. Yang di atas KKM itu hanya 4 orang. Jadi kalau matematika yang sulit, kata Ibu, matematika itu nggak begitu sulit ya. Semuanya alhamdulillah bisa. Yang paling berat di sini ngelihat nilainya itu bahasa Indonesia ya. Mau dilihatin kan ini nilainya? Mau, Bu. Jangan mau. Kan udah Ibu kasih tuh nilainya Japri kan. Gimana? Ada yang memuaskan, ada yang kurang puas gitu. Jadi harus belajar lagi ya. Di sini kalau pada tema 1 kita belajar tentang ide pokok. Sebenarnya ide pokok itu pada kelas 5, waktu kalian kelas 5 sudah belajar juga kan ya di semester 1. Itu ada ide pokok per kalimat, per paragraf ya, terus bagaimana cara menyimpulkannya. Nah, mungkin ada yang lupa-lupa. Kita akan bahas dikit aja deh soal yang bahasa Indonesia kemarin. Bentar Ibu cari. Sekarang dibuka bukunya halaman
26. Yang baru gabung di mute ya. Nih, Ibu share ya. Sudah ada ya. Kita isi dulu namanya. Kelas E. Terus ini masih ada yang salah ya, memasukkan nomor absen padahal setiap hari absen. Oke, kita bahas dulu ya. Di sini ada, bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Berarti kan harus dibaca dulu ya. Nih. Coba Ibu minta tolong Putri Syahra baca paragrafnya. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya sagu, makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung, makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih ya Putri ya. Di sini ada paragraf ya bacaannya. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Misalnya sagu, makanan pokok masyarakat Maluku dan sekitarnya. Jagung, makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, dan sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber pangan masyarakat Indonesia. Nah, ini satu paragraf. Yang ditanya nomor 1.
kalimat utama pada paragraf di atas adalah, jadi kalian harus membedakan ya. Kalau ide pokok itu bisa ada di kalimat pertama, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau kalimat utama itu biasanya selalu berada di kalimat yang pertama. Berarti yang mana ini? Yang A, Bu. Iya, yang A. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan beras. Jadi kalau ditanya kalimat utama, udah fokus aja pada kalimat yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, ide pokok. Nah, ide pokok ini jadi yang mencangkup dari isi paragraf tersebut. Bisa berada di awal kalimat, bisa ada di akhir, bisa ada di tengah. Dan di kalimat utama ini sudah jelas ya, sejak lama masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sumber pangan selain beras. Berarti ide pokoknya adalah apa nih? Siapa yang mau jawab? B, Bu. Ya, masyarakat Indonesia memiliki ragam sumber pangan. Nah, banyak ini ya, banyak bacaan ya. Makanya nanti kalian belajar untuk memahami bacaan. Ya, Andre di-mute dulu ya, Andre. Nah, oke. Sambil disimak. Bacaan nomor 3 sampai 6. Wira, baca Wira. Bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut, dan pesisir. Tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki ciri-ciri gabungan dari tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara beradaptasi tumbuhan terhadap kondisi tanah minim oksigen. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang, sehingga hanya ria gelombang yang sampai ke pantai. Oke, bagus. Terima kasih ya Wira ya. Ibu mau tanya dulu nih. Di teks ini terdapat berapa paragraf? Ada berapa paragraf? Iya, ada 2 paragraf ya. Nomor 3, kalimat utama paragraf pertama adalah, jadi kalian fokus di paragraf pertama. Dari bakau sampai oksigen yang ada titiknya. Nah, kita fokus di bacaan paragraf pertama. Kalimat utamanya yang mana? Tadi Ibu bilang ya, yang berada di paling awal, yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang, dan pesisir. Nomor 4, ide pokok paragraf kedua. Nah, ini langsung ke paragraf kedua. Jadi yang paragraf pertamanya tidak usah dibaca lagi, kalian fokus ke paragraf kedua. Dibaca paragraf kedua. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ria gelombang yang sampai ke pantai. Nah, ini ide pokoknya yang mana? Siapa yang mau jawab? Coba Karisa, mana ide pokok dari paragraf kedua? C, Bu.
Yang C apa nih? Manfaat pohon bakau di pesisir pantai. Kita lihat lagi ya. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil ya. Betul ya. Berarti ini paragraf kedua ini memiliki isi tentang manfaat dari pohon bakau di pesisir pantai. Seperti IPA kemarin kita belajar tentang tingkah laku ya atau adaptasi tumbuhan. Kenapa tanaman bakau itu memiliki akar yang panjang? Itu salah satunya fungsinya untuk mencegah abrasi ya atau pengikisan tanah di pesisir pantai. Nah, yang nomor 5, simpulan paragraf kedua dalam bacaan tersebut adalah, jadi ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari suatu paragraf. Tidak terpaku pada bacaan, kalau kalimat utama kan itu terpaku pada bacaan suatu kalimat yang ada di paragraf. Kalau simpulan ini lebih pada kesimpulan atau keseluruhan dari isi paragraf tersebut. Mana nih jawabannya nomor 5? Safanisa, coba jawabannya apa? Nih, Ibu geser lagi ya. Keberadaan bakau di pesisir pantai, atau begini aja deh. Biar kelihatan. Bermanfaat untuk menjaga agar, tadi kan manfaat ya, berarti di sini simpulannya harus yang berhubungan dengan manfaat dari pohon bakau tersebut. Yang mana kira-kira? Coba Safa. Yang A. Yang A. Yang A atau yang C? Atau B atau D? Kita baca ya yang A dulu ya. Bakau menjaga garis pantai tetap stabil dan mampu menyerap energi gelombang. Ya. Lalu yang B, pohon bakau dapat menjadi energi gelombang yang besar, tidak berarti lagi ya, nomor B salah ya. Yang B salah ya. Yang C, bakau dapat menjaga garis tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Ini bisa juga ya, coba yang D. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang. Nah, ini bagian dari yang sebelah sini ya. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya riak gelombang yang sampai ke pantai. Berarti lebih tepatnya yang mana? Bakau menjaga garis pantai tetap stabil dan mampu menyerap energi gelombang. Atau bakau dapat menjaga garis tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Yang A atau yang C? Coba Yardan. Yardan waktu itu jawab apa? Mana ya? Ya, lebih tepatnya yang A ya, seperti yang tadi dijawab oleh Safa. Nomor 6, kalimat tanya berikut yang sesuai dengan isi paragraf kedua bacaan di atas. Berarti mana? Kalau di sini kan ada menjelaskan manfaat. Terus yang di atas juga bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai. Kira-kira jawaban pertanyaan yang cocok untuk kedua bacaan di atas itu apa? Bagaimana cara bakau melindungi pantai dan kikisan gelombang? Atau apakah rumput-rumput bakau mempunyai akar atau menyerap oksigen? Nah, atau mengapa bakau dapat menciptakan udara pesisir yang bersih? Ini nggak nyambung nih ya, nomor D ya. Berarti yang mana nih? Lebih tepatnya yang A ya. Apakah pohon bakau dapat mencegah terjadi pencemaran laut? Nah, dijawab di sini. Bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai. Sampai
dijelaskan manfaatnya. Oke, cukup ya kita bahas soalnya ya, karena banyak. Jadi nanti kalau kalian bahasa Indonesia lagi, dibaca yang teliti. Kita akan belajar tentang mencari informasi. Sebentar, Ibu cari dulu nih, mana dokumennya. Ya, udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini masih ada yang matiin kamera. Ayo nyalain kameranya. Kelihatan nih, Andre, Tommy, Halika, Dinda, Alina, Safira, Aulia. Rebahan. Oh, jangan ya, jam belajar. Oke, kita mulai ya. Bahasa Indonesia. Halaman 26 dibuka. Tentang mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Kalau pada tema 1 kita belajar tentang ide pokok, kalimat utama serta kesimpulan. Sekarang kita mencari informasi penting. Rata-rata semua bacaan itu berisi tentang informasi ya. Makanya kalian harus rajin-rajin membaca. Ya walaupun handphone yang selalu digenggam, bukan hanya Instagram aja yang di scroll ya, tapi kalian harus mencari informasi-informasi. Misalnya boleh follow akun-akun yang berisi edukasi, biar sambil belajar, sambil sosmedan, sambil belajar juga. Nah, jadi kita mencari informasi penting dari sebuah bacaan. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi menyampaikan berita ya. Ada yang namanya infotainment. Nah, itu menyampaikan berita. Terus pokoknya menyampaikan suatu peristiwa. Kamu nih misalnya Rido ceritanya sakit ya, tetanggaan sama Queen. Queen menyampaikan informasi ke ibu guru. Ibu, Ridonya sakit kata mamahnya, saya disuruh mamahnya untuk menyampaikan informasi. Nah itu berarti sama seperti informasi juga ya. Pokoknya yang sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tertentu. Lalu langkah untuk mencari informasi dari bacaan. Pertama kita lihat dulu nih judul teks. Tapi kalau dilihat dari berita-berita online sekarang ya, kalian harus cermat nih ya sebagai kalau dia generasi apa ya? Generasi 4.0 apa? Kalau kita kan milenial ya. Kalau kalian generasi di atas milenial nih, jadi harus lebih teliti dalam mencermati informasi. Tidak boleh kemakan yang namanya hoax ya, atau hoax itu ya. Kadang suka dapat tuh di forwardan grup WhatsApp keluarga misalnya. Informasinya begini terus langsung lah di-share lagi ke orang. Nah, sebelum kalian share atau menyerap informasi itu,
kalian baca dulu gitu. Tidak boleh langsung menyebarkan informasi yang sebenarnya belum tentu benar atau masih berbau-bau tidak benar ya. Jadi harus dibaca dulu dengan baik dan harus nyambung sama logika. Sekarang Anda ya, membaca judul teks dulu, lalu membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi. Setelah itu, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Jadi misalnya di sini ada teks informasi ya, di halaman 26. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, itu udah informasi ya. Mulai dari tanggalnya. Kalau tanggalnya itu berhubungan dengan pertanyaannya itu apa? Awalan pertanyaan itu apa? Kalimatnya yang awal untuk tanggal, menanyakan waktu. Apa, di mana, kapan, atau apa? Coba Rindi. Kalau tanggal itu menanyakan waktu, berarti kalimat tanyanya itu awalnya apa? Apa ya? Ini jangan nanya, atau kan kamu yang belajar. Coba deh, siapa ya yang mau jawab deh? Kalau menanyakan waktu itu kalimat tanyanya apa? Kapan, Bu? Ya, betul. Kapan ya? Kalau menanyakan tanggal, hari, bulan, itu pasti diawali dengan kalimat tanya kapan ya. Kapan Insinyur Soekarno dan teman-temannya pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marskal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara? Baru tanda tanya. Jawabannya tanggal 9 Agustus 1945. Terus kita lanjut ya. Di sini dalam menyusun pertanyaan untuk setiap paragraf, kita bisa menggunakan 7 kata tanya. Yang salah satunya tadi kapan itu ya. Nah, ini mah udah belajar dari kelas 3 ya. Di sini ada kalimat tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa itu biasanya untuk mencari informasi utamanya. Apa yang terjadi? Ide pokoknya gitu ya. Siapa? Siapa itu bertanya tentang tokoh dalam informasi tersebut. Siapa saja yang terlibat? Siapa yang melakukan hal itu? Nah, kalau di mana? Di mana menanyakan tempat. Ya, di sini, di sana, bukan ya tempat ya. Itu kalau di sana, di sini itu tidak jelas. Kalau tempat itu lebih ke kota, terus suatu tempat, misalnya halte bis Jakarta Barat, terus perapatan Gunadarma, itu tempat ya. Kalau ditanya, di mana rumah kamu? Di sana, Bu, di sana, di sana. Di sana mana? Kan di sana banyak ya. Di sana di tanjakan ujung aspal gitu kan, bukan ya. Pasti di mana rumah kamu? Di Jalan Haji Rijin nomor 120 Blok A, Blok B gitu ya. Jadi kalau ditanya di mana itu harus jelas tempatnya. Lalu kapan? Kapan itu waktu ya, tanggal, bulan, hari, dan sebagainya. Mengapa? Mengapa ini untuk menanya penyebabnya bisa jadi ya. Terus bagaimana? Bagaimana ini runtunannya ya. Bagaimana cara kamu belajar dalam menghadapi ulangan harian agar nilainya tidak menjadi 20.
Nah, itu kan cara ya, bagaimana atau enggak runtutan kejadian. Berapa? Kalau berapa ini pastinya menanyakan jumlah ya. Berapa jumlah siswa kelas 6E? 30, Bu. Loh, bukannya 40, Bu. Orang yang hadir cuma 30 aja setiap harinya mengumpulkan tugas gitu ya. Nah, itu nanya jumlah kalau berapa. Ini harus selalu diingat kalimat tanya. Pertanyaan itu akan membantu kita menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam peta pikiran. Nah, sekarang ada tugas ya. Coba kalian buka buku tema. Tadi sudah dibuka kan ya? Halaman 26. Nah, di sampingnya ada bagan atau peta. Peta pikiran ya. Ini Ibu share lagi. Pokoknya kalian sudah buka pegang buku kan ya? Di sini ada latihan. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi silakan kalian tulis dulu. Mengerjakan boleh nanti setelah selesai Zoom ya. Kalian tulis dulu soalnya. Ini Ibu ada. Belum ada share-nya ya. Nah, oke, udah ada nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, bacalah buku paket tema kalian. Judulnya ini ya, yang proklamasi kemerdekaan. Terus bacalah teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan cermat. Carilah informasi penting dengan menggunakan kalimat tanya dari teks tersebut. Lalu kalian buat peta pikiran. Tadi kalau kita halaman 26 ya, sekarang teks bacaannya itu halaman 2. Dibuka halaman 2. Halaman 2, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Minggu kemarin ya kita merayakannya ya. Terima kasih juga yang sudah ikut upacara virtual. Itu salah satu tanda kalian sudah menerapkan nilai Pancasila ketiga ya. Oke, di sini ada bacaan di halaman 2, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca. Dan ini boleh disalin dulu nih di buku tulisnya. Dari sini aja nih. Nah, biar nanti kalian nggak lupa ya. Coba ditulis ya di bukunya. Carilah informasi penting dengan menggunakan kalimat tanya dari teks tersebut. Nanti kalian di buku, kalian buat bagan seperti ini ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi di sini belum membuat pertanyaan, tapi isinya. Jadi di sini ya, apa contohnya? Berarti kan kalau apa itu tadi Ibu bilang peristiwa ya. Berarti di sini kalian tuliskan adalah apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Gitu. Mengapa? Ya, mengapa? Berarti mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi? Nah, di sini ada ya. Kalian susun informasinya. Jadi di sini menjawab dari pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, boleh kalian screenshot dulu atau kalian tulis ya buat nanti dikerjakan setelah Zoom.
Karena setelah ini kita akan belajar IPS biar tidak lama ya waktunya. Biasanya Ibu ini live streaming, cuma ada kendala jadi nggak bisa live, hanya bisa Ibu rekam saja. Jadi nanti untuk teman-teman yang lain bisa lihat materinya di YouTube. Ayo, sudah dicatat? Kameranya buka dong, Ibu sambil foto nih. Kelihatan mana yang beneran nulis atau yang sambil rebahan. Nah, ayo dibuka kameranya. Non sih. Ya, di screenshot dulu boleh. Tapi nanti juga tetap Ibu share sih bahan ajarnya. Masya Allah, temen aku udah mau promosi dokter aja. Ternyata saya kita. Iya. Ayo, sudah? Catatnya? Atau Ibu share aja nih? Udah Ibu share ya. Jadi nanti tinggal kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut ke IPS. Salah. Oh, IPS kita belajar tentang sejarah ya. Kita lanjut ke pelajaran IPS ya. Mana nih IPS? Oke. Nah, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, ini masih hangat sekali ya. Minggu kemarin kita baru baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berapa? Ya, yang ke-76. Apakah kalian sudah lahir waktu kemerdekaan? Belum, Bu. Saya masih di mana tahu. Bunda sama ayah saya aja belum ketemu gitu ya. Nah, itu tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya kalau hari Jumat ya, bulan puasa juga, bulan suci Ramadan, Indonesia merdeka dari penjajahan. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Wah, banyak itu banget ya. Lama sekali. Kalau sama Jepang selama 3,5 tahun. Jadi kalau ditanya berapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda? 350 tahun atau 3,5 abad. Lalu berapa lama Indonesia dijajah oleh Jepang? 3,5 tahun. Lebih sebentar ya, tapi penjajahan Jepang itu lebih kejam daripada penjajahan Belanda.
Nah, kita baca dulu nih. Ada makna proklamasi bagi Indonesia. Pada minggu lalu, kalian sudah mengikuti upacara virtual detik-detik proklamasi Indonesia. Coba, waktu minggu kemarin, teks proklamasinya dibacakan oleh siapa? Yang menyimak pasti tahu. Waktu minggu kemarin ya. Siapa? Ayo. Ibu siapa? Ya, Ibu Puan Maharani ya. Tapi pada saat 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Ibu Puan juga masih keturunan dari Bung Karno ya. Yang pertama, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Makanya kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita seluruh masyarakat Indonesia merayakan ya sebagai bentuk kebahagiaan kita bahwa pada tanggal tersebut terjadi sebuah sejarah bahwa Indonesia merdeka ya. Lalu yang kedua, pengakuan kepada dunia luar ya, dunia internasional dengan dibacakannya teks proklamasi Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto ya dan diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. De jure ya. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Jadi selama kurang lebih 300 berapa tahun? 350 tahun ditambah 3 tahun berarti 353 tahun setengah ya. Indonesia dijajah, Indonesia dibundaki oleh negara lain ya, bangsa Belanda dan Jepang. Sekarang Indonesia menaikkan martabatnya bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Dan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Jadi udah nggak boleh lagi dijajah nih Indonesia karena kita sudah merdeka. Negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Sekarang memang sudah tidak ada penjajah seperti Belanda dan Jepang pada waktu itu ya. Tapi kita harus menghadapi penjajahan dunia digital. Makanya kalian sebagai anak-anak nih, masih kecil, penerus bangsa, harus hati-hati dalam menggunakan sosial media. Kadang kita lebih seneng ikut-ikutan yang viral-viral, Bu, gitu. Tapi kita harus menjaga diri kita sebagai anak bangsa Indonesia, tidak boleh berlebihan ya dalam mengagumi hal-hal yang ada di luar ya. Misalnya kayak K-pop gitu ya, boleh suka, asal tidak menghilangkan jati diri kalian sebagai anak bangsa. Yang keempat adalah perjuangan sebagai sebuah negara. Jadi diakui negara Indonesia itu, ya. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, menjadi sejarah jadi setiap tahun ke tahun kita selalu merayakan. Bu, kenapa sih 17 Agustus itu dimaknai dengan perlombaan-perlombaan? Nah, itu maknanya adalah bahwa kita juga kan kalau perlombaan itu kan bersaing dengan teman-teman yang lain ya untuk menjadi juara. Sama seperti halnya pada pejuang pahlawan yang telah lalu memperjuangkan Indonesia, mereka juga berlomba-lomba ya melawan penjajah agar bisa menang. Pada akhirnya bisa merdeka. Nah, di sini pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Makanya kalian suka itu ya, dengar informasi bahwa banyak pegawai asing yang masuk ke Indonesia gitu. Itu karena memang sudah ada kerjasama ya, ada juga pegawai Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri. Kita lanjut.
ada beberapa peristiwa penting sebelum proklamasi. Di Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika ya. Kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki 9 Agustus 1945. Ini kebanyakan nih 9-nya ya. Jadi pada saat itu ya negara Jepang itu sedang hancur-hancurnya ya karena dibom oleh Amerika. Makanya tentara Jepang sudah tidak bisa lagi untuk menjajah Indonesia karena di negaranya juga sedang terjadi kehancuran. Makanya tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Ya, boleh nih kalian informasi penting tuh selalu dicatat ya. Karena kalau misalnya hanya di-save di handphone, biasanya mau belajar tuh susah. Kalau kalian catat informasi penting di buku, kalian punya pegangan buku, kalian selalu baca. Bacanya satu buku aja ya. Lanjut, yang nomor 2, pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi, Jepang tidak langsung kepada Indonesia ya, tapi dia memberitahukan kepada Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Lalu para pejuang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, mereka ibaratnya rapat kecil lah ya untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Jadi ini prosesnya itu beda sama kita zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh informasi ini tuh hanya lewat radio ya. Terus yang nomor 3, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ya oleh golongan muda ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, golongan muda ini mendesak agar Pak Soekarno dan Pak Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan karena golongan muda tidak ingin proses kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh Jepang. Jadi biar tidak terpengaruh nih Pak Soekarno dan Muhammad Hatta oleh pemuda-pemuda Indonesia, ibaratnya mah diungsikan ya atau diculik ke Rengas Dengklok. Jadi mereka mendesak, ayo umumkan kemerdekaan agar tidak dihasut lagi oleh tentara-tentara Jepang sehingga mengakibatkan Indonesia tuh bisa lama ya kemerdekaannya. Jadi ayo umumkan kemerdekaan ini gitu. Di sini ada tokoh penting seputar proklamasi. Tadi ada Insinyur Soekarno ya, terus ada Muhammad Hatta, ada lahirnya, tempat lahirnya, serta peran penting dalam proses kemerdekaan ini. Nanti Ibu share materinya ya. Terus ada lagi Ahmad Subarjo ya dan Sukarni. Pak Sukarni ini menyusun agar menandatangani teks proklamasi yaitu Soekarno ya, Presiden Indonesia pada saat itu atas nama bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada lagi Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini yang menjahit bendera pusaka ya, sang merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pesanggaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi kalau ditanya siapa yang menjahit bendera sang saka merah putih, penjahit Bu? Nah, bukan ya.
Ibu Fatmawati ya. Kalau yang sekarang memang iya penjahit ya, tapi pada bendera pusaka Sang Merah Putih pada saat proklamasi itu adalah Ibu Fatmawati. Lalu ada lagi Bapak Sayuti Melik ya. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulis tangan Bung Karno. Jadi kalau kalian lihat di internet ya ada ya tulisan tangannya Pak Soekarno, terus setelah itu diketik oleh Bapak Sayuti Melik. Dulu ada ketikan ya, mesin ketik, tapi bukan macam sekarang laptop ya. Kalau sekarang kan macam ada layarnya. Kalau zaman dulu tuh hanya mesin tik aja yang dimasukin kertasnya. Oke, itu adalah peristiwa proklamasi ya. Kita belajar makna dari proklamasi. Ini yang paling penting sih. Jadi kalian sebagai anak penerus bangsa harus terus mengenang ya bahwa proklamasi itu bukan hanya pada saat kemerdekaan saja atau bukan hanya pada saat 17 Agustus saja, tapi maknanya harus kalian bawa setiap hari dalam belajar, bahwa kalian tuh harus menghargai setiap perjuangan para pahlawan dengan cara belajar. Belajar dengan giat, belajar dengan semangat. Karena dulu waktu zaman peperangan, boro-boro mau belajar ya, mikirannya aja udah takut gitu. Karena setiap dengar langkah tentara itu tuh udah takut. Jadi Indonesia pada saat dijajah itu tidak ada yang belajar kayak kalian gini nih di rumah, baca buku, belajar dengan tenang. Makanya kalian harus bersyukur ya, terus bersyukur dan belajar dengan giat. Walaupun ngantuk Bu, daring gitu ya, pengennya mah sambil boboan gitu ya, dengerin. Tapi kalian harus semangat, tidak boleh pantang menyerah walaupun belajarnya tetap daring. Oke, di sini ada pertanyaan. Silakan kalian catat ya. Sebelum catat, dijawab dulu deh bersama ya. Nah, kita jawab bersama dulu ya. Yang nomor 1, ya, kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan dibomnya 2 kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal berapa tadi ya? Coba, masih ingat nggak ya? Siapa yang bisa jawab? Langsung buka aja mic-nya. Tanggal berapa Hiroshima dibom? 6 Agustus 1945. Ya, 6 Agustus 1945 ya. Jangan lupa dicatat, makanya setiap walaupun via YouTube ya, kalian juga harus mencatat hal-hal penting seperti yang Ibu ingatkan di awal pembelajaran ya. Catatlah hal-hal penting. Usahakan selalu merangkum materi ajar yang Ibu berikan. Lalu Nagasaki pada tanggal berapa dibomnya? Setelah Hiroshima, Nagasaki. Nagasakinya tanggal berapa? Beda 3 hari kalau nggak salah. 9 Agustus 1945. Nomor 2, Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal, ayo, ada yang masih ingat tadi? Tanggal berapa? Iya, Safa? Tanggal 14. Tanggal 14 Agustus 1945. Nah, nih, teks proklamasi ditulis di rumah. Tadi ada nggak ya bacaannya, Ibu ya? Laksamana Tadashi Maeda. Ya, betul. Tadi Ridho ya ngomong ya? Mukanya mana, Dok? Kok suaranya aja?
Oke, nomor 4. Yang mengusul kali ya, agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno adalah tadi siapa tuh? Soekarni ya. Lalu yang kelima, tokoh yang menjahit bendera pusaka menjelang proklamasi kemerdekaan adalah ya, Bu Fatmawati ya. Oke, sekarang tugasnya yang ini aja nih. Nomor 1 sampai 5. Nggak bawa. Ya nih, tadi kan yang 1 sampai 5 itu sudah dijawab. Sekarang bagian B aja. Kalian catat ya. Sebutkan 3 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ini Ibu share ya. Jadi yang dikerjakan bagian B-nya saja. Dicatat aja ya, karena kan Ibu harus share-nya nanti jam 9:30 paling enggak ya. Dicatat aja, biar kalian bisa mengerjakan lebih cepat dari temannya yang tidak ikut virtual hari ini. Ya, yang B aja ya. Sebutkan 3 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sampai nomor 5. Yang nomor 5 nggak usah digambar ya, cuma kalian tulisin aja. Yang A nama tokohnya siapa ya. Nomor yang B nama tokohnya siapa. Ya silakan dicatat. Sambil dibuka dong ini kameranya. Rania, Tommy, Halika, Dinda, Andre, Sarah, Dava. Biar kelihatan lagi nulis kayak di kelas ya. Safira, Aulia, Cinta, Amanda. Ayo, kameranya dinyalain. Ibu mau lihat yang nulis siapa. Ntar kayak kelas lain, ada yang ditulisin emaknya. Insya Allah kalau kelas 6 nggak ada ya yang ditulisin ya. Semuanya nulis sendiri. Udah pada mandiri semua. Yang sudah selesai boleh raise hand ya, biar ketahuan siapa yang sudah selesai nulis soalnya. Yang ini aja ya, yang bagian B aja nih, nomor 1 sampai 5, yang bagian A tidak usah.
Dibuka dong kameranya, Ibu mau screenshot nih sambil nulis. Andre, buka Andre. Ada orang bodoh itu. Ayo Safira, Aulia, Cinta dibuka kameranya, Rania. Nah, gitu ya. Aulia, Cinta, Cinta dari tadi dimatiin nih kameranya, Cinta. Sambil sarapan, Bu, ya. Ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kan berarti kan kalau kalian ada privilege nih ya, jadi bisa mengerjakan IPS-nya lebih cepat dari temannya yang nggak ikut Zoom gitu ya. Sudah selesai belum? Tulis soalnya aja dulu.
Sudah Sudah selesai? selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Karena sudah ada yang sebagian selesai, mungkin Ibu cukupi ya pembelajaran untuk virtual class hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terus nanti juga akan Ibu share materinya. Jadi yang udah tulis soal bisa langsung dikerjakan. Di sini ada yang tetanggaan sama Al-Kais nggak? Nggak ada ya? Ya sudah, nanti Ibu aja yang menghubungi ya, karena belum susulan ya. Ada beberapa teman-teman kalian yang ulangannya tuh masih kosong. Ada yang sama sekali belum. Ada yang beberapa mata pelajaran belum ya. Jadi kasihan aja gitu, belum dapat nilai. Kemarin kan sudah hampir semua Ibu bagikan ya. Ada yang belum di sini? Sudah semua kan ya? Kecuali yang belum selesai ulangan hariannya. Jadi untuk review, Ibu nanti nggak pakai Zoom lagi ya. Jadi nanti Ibu buatkan video aja untuk review di pekan ini ya. Ntar minggu depan untuk virtual kelasnya bisa antara hari Senin atau hari Rabu lagi. Karena kalau hari Jumat akan ada acara keagamaan ya. Jadi takutnya waktunya malah bentrok. Oke, Ibu sudahi ya untuk virtual class hari ini. Terima kasih yang udah join. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ibu minta Queen, mana Queen? Ayo disiapkan untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya hari ini ya. Dilanjutkan belajarnya, dikerjakan tadi mata pelajaran bahasa Indonesianya. Salam untuk keluarga. Insya Allah nanti dapat kuota bantuan ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti virtual class. Jadi berdoa aja biar segera masuk ke nomor kalian ya. Asal nomornya yang tidak berubah-berubah ya. Oke, terima kasih untuk hari ini untuk 26 siswa yang sudah bergabung. Selamat belajar, salam untuk orang tua, tetap jaga kesehatan. Semangat, selalu bersyukur atas keadaan apapun dan tidak pantang menyerah. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-live ya. Terima kasih.